Sabat adalah ujian kesetiaan. Ketika saudara lupa kepada hari Sabat, Anda sedang melupakan Tuhan. Ketika kita meninggalkan hari Sabat, Anda sedang meninggalkan Tuhan. Inilah teologi daripada Sabat. Ada pertanyaan, Pak Pendeta. Silakan, Pak. Bagaimana kita memaknai kata berhenti pada hari Sabat? Karena saya khawatir bahwa masing-masing kita memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kata berhenti ataupun menguduskan hari Sabat. Fokus kita bukan kepada hukum. Walaupun hukum itu penting. Tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Perlu diingat bahwa Sabat bukanlah perjanjian, tetapi sebagai tanda perjanjian. Kenapa? Karena sering sekali kita dapat pertanyaan bahwa hari Sabat itu khusus untuk orang Yahudi. Karena diambil ayat yang sudah dibaca tadi dalam ayat inti, hendaklah kau ingat ini sampai turun-temurun. Itu kan kata-kata kepada orang Israel. Kata orang yang mengambil kesimpulan bahwa hari Sabat itu khusus untuk orang Israel. Padahal bukan demikian. Bisa Anda baca nanti dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28 bahwa Sabat diciptakan untuk manusia. Anthropos, semua manusia, suku manapun. Dan tadi dalam awal pertama hari Sabat itu sudah ada sebelum di Sinai. Jadi kalau ada orang katakan mengutip ayat intinya tadi, ayat inti tadi, bahwa bangsa Israel dituntut untuk mengikutinya turun-temurun, berarti secara kata-kata terlaik itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi bukan begitu maksudnya. Ya, Sabat diciptakan untuk seluruh manusia dan sudah ada sebelum bangsa Israel ada. Jadi pendapat yang mengatakan Sabat untuk orang Yahudi ternyata gugur. Karena sudah ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3 tanda, apa itu? Hari ke-7. Lalu dalam Keluaran 20:16 semua itu Sabat. Keluaran 20 ayat 8-11 Sabat hari Tuhan, berhenti. Jadi kalau ada pendapat yang saya katakan tadi bahwa itu turun-temurun untuk orang Yahudi, pendapat itu gugur. Karena sudah ada Sabat sebelum orang Yahudi ada. Ya. Jadi itu dalam Kejadian 2 ayat 1-3, lalu Anda baca Keluaran 8 ayat 11, itu sudah ada sebelum ada bangsa Yahudi. Sedangkan kepada Abraham pun baru dikatakan secara literal, lisan. Belum ada tertulis, lisan. Makanya Tuhan katakan, hambaku Abraham menurut segala perintahku. Belum tertulis pada waktu Abraham, tapi sudah ada secara lisan. Abraham pun mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Makanya itu menjadi tanda sebuah perjanjian. Lalu dalam pelajaran ini juga kita lihat bahwa ada pertanyaan hari apa ke-6, hari persiapan dan segala macam, ada pertanyaannya kurang lebih 6-7 itu penting untuk kita ketahui. Ya, hari apa sebelum hari Sabat? Itu hari ke-6, hari persiapan. Jadi persiapan ini penting dibuat, ya, supaya hari Jumatlah kita beli bensin mobil kita. Hari Jumat kita persiapkan membersihkan mobil. Hari Jumat kita bersihkan sepatu dan baju kita. Hari Jumat kita beli makanan kita untuk hari Sabat supaya jangan kerja keras pada hari Sabat terganggu melakukan sesuatu. Jadi hari persiapan ini sangat penting sampai sekarang. Itulah pelajaran dari pelajaran itu. Perlu kita adakan persiapan. Jadi kalau kita sudah tahu kerja kita, sudah harus kita pulang nanti tepat jam 6 kita harus tiba dengan keluarga, bertemu dengan Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk berhubungan dengan Dia. Membiarkan Tuhan mengubah sikap kita. Jadi ada perlu waktu untuk Tuhan. Ya, makanya dalam pelajaran ini kalau kita pelajari lebih apa, tidak oleh karena capek Tuhan berhenti pada hari Sabat, tidak.
Tidak pernah, tidak ada istilah capek bagi Tuhan, tidak ada. Anda boleh baca itu dalam Yesaya 40, tidak ada. Dia tidak pernah letih, tidak pernah lesu, tidak pernah capek. Tapi dia mau membuat sebuah waktu berkomunikasi dengan ciptaannya. Jadi hari Sabat ini diciptakan oleh Tuhan khusus untuk kita, agar kita berkomunikasi secara khusus kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan itu mengubah sikap kita, agar sikap kita itu berubah. Jadi itu makanya nanti ada istilah di dalam pelajaran berikutnya, penyucian, mengenai pengetahuan, penyucian hari Sabat dan lain-lain itu. Disitulah dia dapat perlu waktu berhubungan. Biarkanlah Tuhan yang mengubahkan, yang menguduskan, yang menyucikan kamu. Anda dan saya tidak dapat menyucikan diri tanpa bantuan Tuhan. Jadi pembenaran dan penyucian itu adalah kegiatan ilahi. Hanya Tuhan yang dapat lakukan itu. Bahagianmu dan saya, sisihkan waktumu untuk berhubungan dengan Tuhan pada hari Sabat. Makanya jangan diganggu dengan kerja-kerja yang lain lagi. Sudah dipersiapkan pada hari Jumat, hal-hal supaya jangan mengganggu kita beribadah dengan baik kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi hubungan itu. Jadi bila mana hubunganmu terganggu dengan Tuhan, maka Anda tidak mendapat berkat mengenai hari Sabat itu. Berkat hari Sabat. Makanya ada keajaiban dalam pelajaran ini kalau kita lihat. Ada keajaiban ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, selama dibawa di padang belantara 40 tahun, setiap hari manna turun untuk bangsa Israel. Baru pada hari ke-6, 2 kali. Pada hari ke-7, tidak turun. Kalau ada bangsa Israel mengambil lebih pada hari-hari lain, maka dia akan berulat. Itulah tanda keajaiban. Tanda keajaiban dari Tuhan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah sangat lupa. Bayangkan 400 tahun dijajah di bangsa Mesir. Sudah sangat lupa. Perlu diingatkan dengan hal-hal yang lebih jelas. Dan perlu dengan cara-cara yang giat dan sangat-sangat positif. Yaitu pelajaran itu diberikan kepada mereka. Bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka. Jadi hari Sabat juga adalah Tuhan nanti melambangkan penebus kita. Bahwa dia mesianik itu, penebus kita. Dia yang membebaskan kita dari dosa. Kalau bangsa Mesir bebaskan dari perbudakan, kita dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Dari perbudakan. Hei, kamu adalah hamba dosa. Kamu tidak bisa bikin apa-apa. Berhubunganlah denganku. Kira-kira begitu. Karena kegiatan pembenaran penyucian itu adalah bahagianku. Makanya jangan bikin bahagianmu karena tidak mampu. Dari yang bisa. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Makanya hari Sabat itu adalah tanda kasih karunia Allah kepada manusia. Hari Sabat adalah kasih karunia. Hari Sabat itu dibuat untuk kita kembali berhubungan dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, jangan bermain-main dengan hari Sabat. Ya, jadi memang hubungan. Kalau pada hari Sabat itu waktu terganggu kepada Tuhan, sehingga Anda tidak memperoleh berkat, ya itu urusan kita. Kita yang membuat kita tidak memiliki berkat itu. Makanya hari Sabat itu, hari persiapan itu sangat penting. Disitulah waktu membersih-bersihkan semua, supaya jangan terlalu ada sesuatu yang mengganggu kita memelihara pada hari Sabat. Itulah perlunya hari ke-6 itu, hari persiapan. Ya, di situ dibuat mukjizat. Jadi itu juga pelajaran. Jangan Anda sepelekan. Anda harus yakin kepada Tuhan, kebutuhan jasmanimu besok apa. Tidak usah terlalu khawatir, disiapkan Tuhan kok. Kalau Anda ambil lebih jadi busuk. Makanya terlalu banyak orang khawatir tidak makan kalau nggak kerja pada hari Sabat. Tidak melakukan ini. Itu makanya ini adalah masalah iman. Kadang-kadang dipertanyakan seseorang, bagaimana Pak Pendeta kalau begini-begini. Jawabnya ada jawaban sendiri, iman sendiri, bukan orang lain. Jangan biarkan orang lain menjawab untuk keperluan kita. Ya, itu keperluan kita, kebutuhan kita. Jadi situ masalah iman kita. Iman itu adalah dilihat di dalam sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu iman. Ya, kesetiaan kita.
Jadi makanya kasih karunia itu diterima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya nggak dapat. Itulah sebabnya bangsa Israel sampai sekarang nggak mendapat. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kepada iman dia buat dengan cara-cara sendiri. Dia ciptakan hukum-hukum yang membebani, yang memberati, sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Kenapa? Tidak dibuat dengan metode Allah, konsep Allah. Lakukanlah kasih karunia itu melalui iman akan Tuhan. Itulah pelajaran kita ini semua. Ya, dari awal sampai Z. Jadi semua adalah oleh karena Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan. Terima kasih tentunya kepada Pendeta Simanjuntak yang sudah memberikan pendahuluan. Yang saya ingin tambahkan, sekedar mengingatkan, sebelum bangsa Israel menerima 10 hukum di Bukit Sinai, 10 hukum itu adalah janji-janji daripada Allah. Sebelum mereka menerima 10 hukum di Bukit Sinai, mereka lebih dulu menerima keselamatan. Masih ingat malam yang terakhir, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih domba, lalu darahnya dibubuhkan pada depan pintu. Malaikat pembinasa lewat, tidak menemukan darah, maka yang terjadi kematian anak sulung dan juga kematian anak sulung binatang, bukan cuma manusia. Siapa darah domba yang dilambangkan di pintu daripada rumah bangsa itu? Itu adalah Yesus Kristus. Nah, yang saya mau tekankan bahwa sebelum mereka menerima 10 hukum di Bukit Sinai, yaitu janji-janji Allah, mereka lebih dulu menerima keselamatan oleh darah Yesus di pintu rumah mereka. Lalu sesudah itu, mereka menerima 10 janji-janji Allah yang diberikan melalui Musa, diberikan oleh Tuhan, ditulis langsung oleh jari-jari Allah. Kemudian 10 janji-janji Allah itu diikat dengan perjanjian. Perjanjian dengan darah daripada korban juga. Lalu diperintahkan bangsa Israel untuk menyembelih lembu jantan. Lembu jantan ini melambangkan imam besar, melambangkan Yesus, untuk memeteraikan 10 hukum itu. Jadi dengan kata lain, sebelum mereka terima 10 hukum janji-janji Allah, mereka dimeteraikan oleh darah Yesus, menerima keselamatan di Mesir. Lalu sesudah mereka menerima janji-janji Allah, lalu mereka diikat dengan perjanjian antara Allah dan manusia, yang diikat dengan darah korban, yaitulah lembu jantan yang melambangkan Yesus Kristus. Lalu kalau saudara lihat janji-janji Allah 10 hukum itu yang diikat dengan darah korban itu, yaitu darah Yesus itu, ada 1 dari 10 hukum yang memuat tentang meterai Allah, hanya 1 saja, yaitu hukum yang keempat. Unsur-unsur yang terdapat dalam meterai Allah, yaitu nama, kemudian jabatannya, kemudian wilayah kekuasaannya. Dalam hukum yang keempat, saudara lihat ada nama Tuhan Allah. Kemudian jabatannya sebagai pencipta. Wilayah kekuasaannya adalah langit dan bumi. Inilah unsur meterai Allah. Saudara perhatikan dari 10 hukum, hanya di hukum yang keempat ada ditemukan meterai Allah. Sebetulnya dari 10 hukum itu, hukum keempat itu adalah jantung, inti daripada 10 hukum. Hanya di hukum yang keempat. Dan hukum yang keempat menekankan bahwa Allah sebagai pencipta saudara dan saya. Ketika kita menuruti hukum yang keempat, memelihara hari Sabat, ketika kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka kita tidak akan membuat Allah lain. Ketika kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka kita tidak akan menyembah berhala dan menyembah patung. Ketika kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka kita tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ketika kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka kita akan menyucikan akan hari Sabat. Ketika kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka kita akan menghormati orang tua. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak mengingini milik orang lain. Karena hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 ini menekankan hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu hukum 1 sampai 4 menekankan hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi jangan lupa, apa yang kamu perbuat kepada salah seorang hambaku yang paling hina ini, itu juga yang kamu lakukan kepada Bapamu yang di sorga.
Itu sebabnya mengapa hari Sabat sebagai tanda perjanjian? Karena di dalam 10 hukum, hanya hukum yang keempatlah ada meterai Allah. Itu jantungnya, itu intinya. Dan itu adalah tanda perjanjian. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin tekankan, teologi daripada hari Sabat. Yang pertama, Sabat adalah sebagai peringatan penciptaan. Tiap kali saudara datang berbakti ke gereja, menyucikan hari Sabat, saudara dan saya sedang diingatkan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Kita ciptaan. Itu sebabnya peringatan penciptaan. Yang kedua, Sabat adalah peringatan penebusan. Saya sudah jelaskan tadi, sebelum bangsa Israel terima janji Allah 10 hukum di Bukit Sinai, mereka sudah lebih ditebus dengan darah Yesus di pintu daripada rumah mereka, yaitu darah tadi. Jadi tiap kali saudara dan saya berbakti pada hari Sabat, kita sedang diingatkan bahwa kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, Sabat adalah peringatan persekutuan dengan Tuhan. Seperti Pendeta Simanjuntak tadi bilang, peringatan kasih karunia Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia, pemberian Allah yang cuma-cuma, yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima, itulah kasih karunia. Dan Tuhan memberikan hukumnya oleh karena kasih karunia-Nya untuk membahagiakan saudara dan saya, untuk melindungi saudara dan saya, untuk menjaga hubungan harmonis antara Allah dan manusia. Tuhan kasih hukumnya karena kasih karunia-Nya. Dan Tuhan juga menyelamatkan kita karena kasih karunia. Jadi yang ketiga, secara teologi, Sabat sebagai peringatan kasih karunia Allah. Itu sebabnya panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengenai Sabat, peringatan daripada kasih karunia Allah. Lalu yang berikutnya, saudara temukan dalam pelajaran sekolah Sabat, bahwa Sabat itu adalah peringatan akan pengetahuan tentang Allah. Lalu yang berikutnya, Sabat peringatan akan berkat Allah. Masih ingat bangsa Israel di padang gurun? Semua kebutuhan mereka mana diturunkan. Jadi sebetulnya Sabat itu peringatan akan kebaikan Tuhan. Yang sudah memberkati kita, yang sudah melindungi kita. Itu sebabnya kita harus pelihara hari apa? Hari Sabat. Nah saudara-saudara sekalian, kalau saudara pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat kita, saudara akan temukan bahwa Sabat ini berhubungan dengan 3 poin. Yang pertama, Sabat peringatan masa lalu. Ketika saudara mengingat hari Sabat, maka saudara mengingat di masa lalu bahwa Tuhan sudah memberkati, sudah menyelamatkan saudara. Itu sebabnya dari 10 hukum, hanya 1 yang disebutkan kata ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang lain, jangan. Karena bangsa Israel sudah lupa 400 tahun tidak berbakti kepada hari Sabat. Jadi Sabat peringatan masa lalu. Tetapi yang kedua, Sabat juga peringatan masa sekarang. Ketika kita sedang menyucikan Sabat, memelihara Sabat, kita sedang mengingat akan Tuhan Allah. Lalu yang ketiga, Sabat adalah peringatan masa yang akan datang. Ketika saudara menjaga kesucian Sabat, saudara sedang diingatkan untuk masa yang akan datang, di mana Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Lalu yang berikutnya, yang saya ingin sampaikan, bahwa saudara menyucikan hari Sabat, bukan supaya saudara selamat, tapi saudara menyucikan hari Sabat karena saudara sudah diselamatkan. Penurutan kepada hukum bukan akar penyebab dari keselamatan, tapi penurutan kepada hukum adalah buah atau hasil dari keselamatan. Saudara menyucikan Sabat sebagai tanda perjanjian itu bukan supaya saudara diselamatkan, tetapi saudara menyucikannya karena saudara sudah lebih dulu diselamatkan oleh Tuhan. Nah yang berikutnya, Sabat berhubungan dengan justification. Ada 3 dimensi tentang keselamatan. Yang pertama, pembenaran. Yang kedua, sanctification, penyucian. Yang ketiga, glorification. Apa artinya justification? Artinya dibenarkan. Kita sudah diselamatkan dari hukuman mati, yaitu hukuman kematian yang kedua, oleh jaminan daripada Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Kita dibenarkan. Sebab masa lalu kita sebetulnya tidak obahnya seperti kriminal yang terus melanggar hukum,
Sebetulnya kita yang layak dihukum. Tapi Tuhan sudah gantikan hukuman kita, gantikan kematian yang kekal dengan kematiannya. Itu sebabnya dibenarkan. Ketika saudara menyucikan hari Sabat, itu mengingatkan bahwa kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Yang kedua, penyucian. Penyucian artinya kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa dengan tinggalnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi penyucian adalah proses seumur hidup. Sejak saudara terima Yesus sampai Anda mati, itu berjalan proses penyucian. Sadar atau tidak sadar, ketika saudara memelihara Sabat, menyucikan hari Sabat, kita sedang disucikan oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Penyucian. Lalu yang ketiga, glorification. Artinya dimuliakan, pemuliaan. Kita akan, ingat tadi yang pertama, justification, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa, kematian yang kekal, oleh kematian Yesus yang kita terima dengan iman. Sudah diselamatkan, justification. Yang kedua, kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ketika saudara menyucikan hari Sabat, kita sedang disucikan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa di dunia ini dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dengan kata lain, bahwa Sabat berhubungan dengan glorification, pemuliaan. Ketika saudara setia kepada hari Sabat, oleh karena saudara sudah diselamatkan, karena saudara mengasihi Tuhan, maka kesetiaan Anda itu akan dipertimbangkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari kehadiran dosa di dunia dengan kedatangan Yesus mengangkat kita naik ke dalam kerajaan sorga. Kedatangan yang kedua kali. Jadi Sabat berhubungan dengan justification, Sabat berhubungan dengan sanctification, Sabat juga berhubungan dengan apa? Glorification, kedatangan Yesus yang kedua kali. Menyelamatkan kita dari kehadiran dosa di dunia dan kita diangkat ke sorga. Sabat adalah ujian kesetiaan. Ketika saudara lupa kepada hari Sabat, Anda sedang melupakan Tuhan. Ketika kita meninggalkan hari Sabat, Anda sedang meninggalkan Tuhan. Inilah teologi daripada Sabat. Makasih. Terima kasih Pak Pendeta Syagian yang sudah memberikan pemahaman secara teologi tentang makna hari Sabat yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa Allah telah menyelamatkan kita dalam 3 dimensi. Yang pertama tadi adalah justification, dibenarkan. Kemudian sanctification atau purification, disucikan. Kemudian bila mana kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan mempertimbangkan itu sebagai apa? Sebagai glorification, pemuliaan untuk masuki sorga yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik saudara kesalam Tuhan, tentu tanda perjanjian memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa hari Sabat adalah hari yang sangat berbeda, sekalipun satu hari 24 jam. Kenapa berbeda saudaraku? Karena Alkitab mengatakan bahwa hari itu disucikan, hari itu diberkati. Itu sebabnya Tuhan menyatakan hukum ini kepada manusia, ya, yang barang tentu kepada umatnya yang dia pilih, tetapi secara umum kepada kita semua manusia. Karena hari Sabat ini diberikan bukan hanya satu apa, satu kelompok, satu suku, tapi dikatakan dalam Markus 2 ayat 27 dan 28 bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia atas hari Sabat. Yang artinya bahwa semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambarnya layaklah menyucikan hari Sabat. Oleh karena Allah sendiri pun apa? Menguduskan dan memberkati hari Sabat. Ada yang saya tinggal, yaitu tanda pengetahuan. Ya. Tanda pengetahuan itu untuk orang Ibrani, ya, supaya kita mengerti dengan baik. Itu meliputi aspek intelek, emosi, dan hubungan. Itu makanya tanda pengetahuan. Jadi ini berarti mengerti akan hubungan dengan Allah, mengenal Allah secara pribadi dengan Dia. Jadi kalau kita mengenal Allah, tanda pengetahuan kita kenal secara pribadi, sama seperti saudara yang punya istri. Mengenal secara pribadi istri, mengenal bukan hanya kenal, secara emosi, secara hubungan. Jadi kalau sudah hubungannya dengan Tuhan bagus,
Makanya yang lain-lain itu tidak jadi berat. Makanya harus dimulai dengan konsep yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Apa yang dia buat itu kita ikuti. Ya, itulah konsep pengetahuan yang mau ditanamkan mengenai pelajaran ini. Jadi dalam konsep penyucian tadi, memang hanya Yesus yang dapat benarkan dan sucikan. Kepada dialah kita datang setiap hari Sabat. Setiap datang terus, setiap kita mengakui. Pembenaran, penyucian, dan glorification itu nanti ketika Yesus akan datang. Ada pertanyaan, Pak Pendeta. Silakan, Pak. Bagaimana kita memaknai kata berhenti pada hari Sabat? Karena saya khawatir bahwa masing-masing kita memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kata berhenti ataupun menguduskan hari Sabat. Mungkin pemahaman saya tentang berhenti pada hari Sabat berbeda dengan pemahaman Pak Pendeta misalnya tentang berhenti pada hari Sabat. Tujuannya kan supaya kita punya satu patokan yang sama, kita punya pengertian yang sama tentang apa makna kata berhenti pada hari Sabat. Tadi kalau Pendeta Tulus Yagian katakan ingat hari Sabat, saya pikir masing-masing kita ingat gitu ya. Kalau udah hari Jumat ya besok hari Sabat kita pasti ingat. Tapi setelah kita ingat, kemudian apa yang kita mau lakukan pada hari Sabat itu? Contoh, ya teknologi sekarang berkembang cukup pesat gitu kan. Kita dihantui sekarang dengan masalah teknologi. Tapi nanti akan muncul justifikasi tuh. Ya kan Pak, dengan teknologi ya kita kan bisa mengabarkan Injil ya kan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa terkadang kita punya roh ini lebih lemah gitu ya daripada keinginan daging kita gitu. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita memaknai secara mendalam dan secara jelas kata ingat dan kuduskan gitu. Kalau ingat ya kita ingat, tapi bagaimana kita menguduskan dan kita berhenti gitu loh, supaya kita tidak memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nanti saya memiliki pengertian yang berbeda dengan saudara, ya artinya kita jadi nggak punya pedoman gitu loh sebenarnya untuk menguduskan hari Sabat itu seperti apa, seperti yang terjadi. Makanya kadang saya berpikir kalau seperti bangsa Yahudi dulu menguduskan Sabat dengan sangat-sangat strict gitu ya, saya pikir betul juga gitu loh. Kalau kita mau memaknai bagaimana sebenarnya kudusnya hari Sabat gitu loh, sehingga kita tidak ya muncul nanti alasan-alasan justifikasi bahwa ya untuk melakukan kebaikan pada hari Sabat bolehlah, nanti saya nggak masak hari Sabat, tamu datang melawat saya nggak masak, bolehlah saya beli untuk itu. Jadi banyak sekali nanti akan muncul alasan-alasan yang mengatakan bahwa ya kita boleh melakukan hari Sabat, merujuk kepada apa yang nanti misalnya Yesus katakan, oh ya dia menolong orang pada hari Sabat. Makanya tadi saya setuju dengan apa yang Pendeta Simajunta katakan. Jangan ya kita siapkan semuanya gitu kan, kita siapkan semuanya kebutuhan kita pada hari apa? Pada hari persiapan. Tapi kan nggak semuanya mungkin di antara kita yang melakukan atau ingat seperti itu gitu kan. Kita baru teringat nanti pada hari apa? Pada hari Sabatnya, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang melanggar hari Sabat. Jadi saya pikir apa makna kudus dan berhenti pada hari Sabat itu, supaya sekali lagi saudara-saudara kita punya pengertian pengertian yang sama terkait dengan hari Sabat itu sendiri. Terima kasih. Mungkin Pendeta Tulus bisa bantu? Ya, jadi saya selalu datang dari konsep teologi dan Alkitabiah lah ya, karena menjawabnya kan mesti Alkitab kan begitu. Sebetulnya kata Sabat dalam bahasa Ibrani memang syabat kan, artinya istirahat, memang berhenti. Kata berhenti di sini bukan berarti Tuhan kehabisan tenaga pada waktu menciptakan, kan begitu. Sebab 1 minggu 7 hari ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kenapa Sabat 24 jam? Karena kata yang digunakan kata hari adalah yom. Yom artinya siang dan malam 24 jam. Itu sebabnya penyucian Sabat 24 jam. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kata berhenti, Tuhan sedang memberikan teladan kepada ciptanya, khususnya kepada manusia, bahwa kita perlu mengambil waktu 1 hari untuk istirahat, berhenti dari segala kegiatan kita. Dan ini memberikan satu kekuatan kesehatan kepada kita dari segi peningkatan imunitas. Nah, sebetulnya kata berhenti, kalau saudara perhatikan, itu sebetulnya berhenti tidak melakukan acaramu, tidak melakukan urusanmu. Kalau kita baca Yesaya 58 ayat 13, jelas di situ disebutkan. Apabila engkau tidak melakukan urusanmu,
tidak menginjak-injak hukum Sabat, apabila engkau tidak melakukan acaramu, maka engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Kan begitu. Jadi itu poinnya, prinsipnya. Soal kita menafsirkan itu ada di pikiran. Kadang-kadang kita tidak bisa membenarkan diri, urusan kita sebetulnya, lalu kita katakan itu urusan Tuhan. Nah, di sini harus ada ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kebijaksanaan untuk dapat membedakan mana urusan kita, mana urusan Tuhan, kan gitu. Mana acara kita, mana acara Tuhan. Kan begitu. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat Yesus memang menyembuhkan pada hari Sabat, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah Sabat. Karena saudara-saudara baca Lukas 4 ayat 16, karena menurut kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi, dengan kata lain, kata berhenti di sini, artinya berhenti melakukan urusanmu. Berhenti melakukan acaramu. Lakukanlah urusan Tuhan. Lakukanlah acara Tuhan. Apa acara Tuhan? Ya, seperti kita ini. Berbakti pada hari Sabat. Apa acara Tuhan? Selesai berbakti Sabat, tidak salah kita melawat. Tidak salah kita pergi untuk apa? Untuk mengunjungi orang ke penjara. Memberikan bantuan kan, atau kebaikan kan begitu. Jadi prinsipnya itu saja. Soal penafsirannya itu kembali kepada kita. Jangan lakukan urusanmu, jangan lakukan acaramu. Kemudian yang terakhir, konsep Sabat sebetulnya berhenti dari pekerjaan dan urusan kita, bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya Sabat itu sepanjang minggu sebetulnya. Dari hari Minggu sampai kepada hari yang ke-7. Cuma hari Sabtu itu celebration, perayaannya. Kadang-kadang orang kerohaniannya waktu hari Sabat on. Tapi di luar hari Sabat kerohaniannya off. Di situ persoalan. Jadi secara teologi Sabat itu pertemuan dengan Tuhan. Sepanjang minggu kita harus berbakti. Seperti berbakti hari Sabat. Itu sebabnya kita renungan pagi kan. Itu sebabnya kita sekolah Sabat setiap hari. Sabat sepanjang minggu. Tapi celebrationnya, penyuciannya, artinya perayaannya itu sekali seminggu. Itulah hari Sabat. Semoga sudah memberikan masukan kata berhenti. Jangan lakukan urusanmu, jangan lakukan acaramu. Makasih. Baik, saudara dalam Tuhan, sebenarnya fokus kita bukan kepada hukum. Walaupun hukum itu penting. Tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Kepada Yesus. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mengasihi aku, turutlah segala apa? Hukumku. Jadi jelas dikatakan bahwa bila mana kita mengasihi Tuhan, maka secara otomatis kita punya iman dan penurutan akan kita buktikan, saudaraku. Amin. Jadi sudah sangat jelas tadi dikatakan oleh Pensimas Juntak dan juga Perintah Siagian bahwa sesungguhnya hari Sabat itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah sudah menjustifikasi kita, sudah membenarkan kita dengan kasih karunia yang sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan. Itulah kasih karunia, tapi kasih karunia itu bukan murahan. Beda yang murahan dan cuma-cuma. Ya. Kalau murahan itu diinjak-injak, saudaraku. Tapi kasih Allah itu sungguh sangat mahal, saudaraku. Kenapa sangat mahal? Saudaraku dalam Tuhan. Yesus sebagai anak Allah harus mati di kayu salib supaya kita layak layak menerima pembenaran, layak menerima pengampunan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menebus kita, digambarkan seperti pengalaman orang Israel. Mereka sudah ditebus selama 400 tahun lebih diperbudak oleh oleh orang Mesir. Mengingatkan kita juga kepada orang anak-anak sulung yang mati, ya. Sehingga mereka harus Ya, harus memandang kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Karena hukum Israel bukan menyelamatkan, tapi hukum itu adalah merupakan cerminan, pantulan daripada tabiat kasih Kristus. Ingat dalam Roma 7 ayat 7 bahwa hukum itu termasuk hukum hari Sabat adalah pantulan. Ketika kita melihat kasih Allah, maka sesungguhnya kita harus turuti hukum. Ya, kita akan turuti hukum seraku. Karena dengan demikian, sebagaimana kita umat-umat Tuhan dengan menurut, walaupun memang kita punya penurutan itu tidak bisa 100%, tetapi Allah Tapi Allah akan menyempurnakan kita penurutan. Seraku dalam Tuhan. Makna hari Sabat ini mengangkat kita kepada bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptanya dan kita harus setia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi hari Sabat yang kudus, kita
Ya, bukan sekedar diwajibkan, tetapi kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena hubungan kita dekat kepada Tuhan. Kata dekat adalah yada, ya, hubungan. Ini diumpamakan seperti hubungan suami istri yang sangat intim. Begitu juga lah hubungan kita kepada Tuhan ketika kita sedang memelihara sabat, setia kepada Tuhan. Saya kesan Tuhan bahwa ketika kita, ya, dikatakan oleh firman Tuhan menguruskan hari Sabat, saudaraku, mari kita Pak, mari kita menyucikan hari itu dengan tidak mengurus urusan sekularisasi, dengan tidak melakukan urusan-urusan duniawi, ya. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita mengurusi, kita punya pekerjaan duniawi, berarti kita belum memantulkan tabiat daripada Allah. Karena ingat bahwa hukum Allah itu adalah tabiat Allah sendiri. Jadi kita fokus bukan kepada hukumnya, tetapi kepada Allah. Ketika Allah sudah kita lihat di dalam kasih-Nya, maka secara otomatis kita akan turut akan hukum-hukum Tuhan. Ini sedikit tambah Pak Pendeta Simanjuntak. Ada lagi tambahan satu yang saya mau tambahkan. Sabat tidak boleh ditafsirkan secara simbolikal, lambang. Tapi sabat harus ditafsirkan secara literal. Sebab buku Kejadian itu ditulis, itu harus ditafsirkan secara literal. Kalau dikatakan satu hari, itu betul-betul satu hari. 24 jam siang dan malam. Jadi memang penciptaan itu betul-betul 6 hari kali 24 jam. Karena memang ada orang yang mencoba untuk menafsirkan penciptaan ini dengan 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 18 kalau saya tidak salah. Disebutkan satu hari bagi Tuhan bagaikan 1000 tahun, 1000 tahun bagaikan satu hari. Coba bayangkan kalau saudara hubungkan penciptaan 6 hari dengan buku Petrus tadi, satu hari 1000 tahun, lalu kemudian penciptaan Tuhan 6000 tahun, itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Coba bayangkan pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama, lalu hari pertama 1000 tahun, 500 tahun siang terus matahari, apa yang terjadi dengan bumi? Lalu 500 tahun malam terus. Jadi tak boleh ditafsirkan buku Kejadian, khususnya tentang sabat. Sabat kan pondasinya di Kejadian kan, penciptaan. Nggak boleh ditafsirkan secara simbolikal, lambang. Tapi itu betul-betul literal. Sekali lagi, karena kata yang digunakan adalah yom. Bahasa Ibrani artinya satu hari siang dan malam. Banyak orang menafsirkan sabat ini simbolikal, lambang. Itu sebabnya dia coba untuk menafsirkan, lah kan hari kebangkitan Yesus hari Minggu. Lalu mereka sebutkan bahwa hari sabat itu hari kebangkitan siapa? Yesus, lambang. Saudara lihat. Lalu ada juga sekarang sabat lunar. Jadi hari sabat itu jatuh kepada hari atau bulan tertentu. Jadi dalam satu bulan, hari sabat itu harus jatuh pada tanggal 8, jatuh ke tanggal 23, jatuh kepada tanggal tertentu. Kenapa? Karena dia menafsirkan sabat itu simbolikal, lambang. Sabat harus ditafsirkan secara literal. Jadi sabat itu mulai matahari terbenam sampai kepada besoknya matahari terbenam, literal. Sebab kalau kita tafsirkan sebagai simbolikal, lambang, maka orang akan menafsirkan banyak tafsiran tentang sabat. Menuruti dan memelihara hari sabat, kita harus menafsirkan sabat itu secara literal. Literal, bukan simbolikal atau lambang. Makasih. Literal, tidak lambang. Begitu dilambang-lambangkan angka-angka yang tidak lambang, yang tidak maka sulit. Jadi terimalah dengan cara sudah sadar sederhana Tuhan itu kepada kita. Jangan dilambang-lambangkan yang literal, jangan yang literal jadi lambang atau yang lambang dari literal. Nah, itu jangan, terbalik-balik. Banyak begitu para teologian, para orang-orang membaca Alkitab yang membuat sulit ya. Padahal sederhana sebenarnya. Ya, terima kasih gereja kita menganggap ini, makanya kita berhenti mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam. Karena itu yom, 24 jam. Ya.